Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan, telah mencurahkan atas kita semua nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan juga kita yang senantiasa turut patuh tunduk terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam suasana pandemi Covid-19, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjelaskan, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib juga berpesan agar kita senantiasa mematuhi atau mentaati protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan senantiasa mencuci tangan seraya berdoa agar senantiasa wabah ini segera berlalu dan kita dapat hidup normal seperti sedia kalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah salah satu pembahasan yang tergolong sangat rumit, sebab
dalil-dalil yang disampaikan pada kita sepintas saling bertentangan satu sama lainnya. Sebagaimana sebagian dalil Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa semua kejadian di dunia ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, dan pena yang mencatatnya telah kering sehingga tak mungkin berubah. Sebagian dalil yang menegaskan bahwa doa manusia dapat mengubah takdir. Demikian juga silaturahim dapat memperpanjang umur dari waktu yang telah ditentukan. Sebagian dalil lainnya memerintahkan kita untuk melakukan aneka perbuatan baik sehingga bisa meraih kehidupan bahagia di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat. Ini semua mengisyaratkan bahwa ikhtiar manusia pun punya andil besar dalam menentukan jalannya takdir yang akan ditempuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bagaimanakah takdir itu? Ulama membagi takdir atau yang sering disebut dengan qada menjadi dua macam. Yakni pertama, takdir yang disebut dengan takdir mubrom, yaitu takdir yang sudah paten, tidak dapat diubah dengan cara apapun. Misalnya takdir harus lahir dari orang tua yang mana, di tanggal berapa, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak ada opsi bagi manusia untuk bisa memilih keduanya. Takdir mu'allaq yang kedua disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih bersifat kondisional sehingga bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Misalnya takdir miskin dapat diubah dengan doa dan kerja keras. Takdir terpapar oleh virus corona, takdir sakit, takdir bisa sembuh dapat diubah dengan doa dan berobat, dan sebagainya yang melibatkan ruang usaha manusia. Hadirin ikhwatu iman rahimahumullah, sebenarnya takdir itu dua kategori, yaitu mubrom dan mu'allaq, tetapi tidak sesederhana itu. Masalahnya sama sekali tak ada informasi baik di dalam hadis yang menyatakan hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kategori mubrom dan masuk ke dalam kategori mu'allaq. Adapun keyakinan sebagian yang awam bahwa takdir mubrom hanyalah tiga macam, yaitu rizki, jodoh, dan kematian, adalah anggapan yang sama sekali tidak berdasar. Klasifikasinya tidak. Misalkan kemiskinan, apakah termasuk ke dalam mubrom atau mu'allaq? Kita melihat ada orang yang miskin yang seumur hidupnya dia itu berdoa dan berusaha secara keras keluar dari kemiskinannya, tetapi apa yang terjadi? Hingga akhir hayatnya dia tetap miskin. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang itu sudah mubrom. Namun kita juga melihat orang miskin yang dengan usahanya dapat mengubah nasibnya secara drastis menjadi orang kaya, bahkan sangat kaya. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang tersebut masih bersifat mu'allaq. Hal yang sama berlaku pada semua kasus di dunia ini, mulai sakit, keberuntungan, kecelakaan, bahkan kematian sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manakah dari semua itu yang termasuk mubrom, dan bagian mana yang termasuk ke dalam mu'allaq? Kita tidak akan pernah tahu
Sebelum terjadinya, agar mudah memahaminya, coba kita melihat takdir atau qada dari 3 perspektif yang berbeda. Allahu Akbar, walillahil hamd. Takdir dalam perspektif Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil yang rasional telah memastikan bahwa Allah Maha Mengetahui. Sifat yang dimiliki oleh Allah, al-ilmu yang dimiliki oleh Allah, dapat menjangkau apapun tanpa batas, baik hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Tidak ada satupun kejadian, bahkan yang paling kecil sekalipun, semisalnya kejadian di inti atom, yang tak Allah ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang bersifat gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia Allah yang mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang sholat Aid yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif Allah, seluruh takdir atau qada adalah mubrom tanpa kecuali. Seluruhnya telah diketahui sebelumnya dan akan berubah menjadi kenyataan atau disebut dengan qadar pada waktunya. Sisi inilah yang tak mungkin mengalami perubahan sama sekali, sebab adanya perubahan di level ini sama saja dengan adanya hal-hal yang tidak diketahui oleh Allah. Ketidaktahuan Allah itu mustahil adanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Takdir dalam pandangan tugas malaikat sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan mereka. Malaikat masing-masing memiliki tugas. Dalam pandangan inilah takdir setiap manusia yang tercatat di Lauhil Mahfuz, ada yang bersifat atau ada yang sudah mubrom atau paten yang tidak bisa berubah, dan ada juga yang bisa berubah atau disebut dengan mu'allaq atau disebut dengan kondisional. Mereka bisa melihat apakah rezeki si fulan sudah merupakan hal yang paten yang tak bisa diganggu-gugat, ataukah masih tergantung pada beberapa kondisi yang dipilih oleh si fulan tersebut. Misalnya apabila si fulan bekerja keras, maka takdirnya adalah kaya. Sedangkan apabila memilih bermalas-malasan, maka takdirnya menjadi seorang yang miskin. Demikian juga dengan penyakit, misalnya virus corona atau virus COVID-19. Kita memiliki ruang ikhtiar dengan melakukan beberapa usaha agar kita tidak terpapar oleh virus, misalnya dengan melaksanakan 3M, divaksin dan lain-lain sebagainya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sidang salat Aid yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, fal mahbu wal isbatu bin nisbati lima fil ilmi
fil ilmil malaki wa ma fi ummil kitab huwallazi fi ilmillahi ta'ala fala mahwa fihi albattata wa yuqalu lahu al-qada'ul mubram wa yuqalu lil awwalil qada'ul mu'allaq, yang artinya Imam Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz ke-10 halaman 416 mengatakan, penghapusan dan penetapan takdir itu adalah perspektif apa yang diketahui oleh para malaikat dan apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz atau Ummul Kitab. Adapun pengetahuan Allah, maka tidak ada penghapusan sama sekali. Pengetahuan Allah itu disebut dengan takdir mubrom, dan pengetahuan malaikat itu yang disebut dengan takdir mu'allaq. Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari juz 10 halaman 419. Kita sebagai manusia sepenuhnya hanya bisa mengetahui takdir mu'allaq apabila belum tiba waktu kejadiannya. Dalam konteks ini Imam Hajar menjelaskan juga, wa annal ladzi sabaqa fil ilmi llahi la yataghayyaru wa la yatabaddal wa annal ladzi yajuzu at-taghyir wat tabdil ma yabdi'u lin-nasi min 'amalil 'amili wa la yaqudu an yata'allaqa dzalika biha fil ilmi al-hafdhati wal mukallimina bil adami fa yaqa fil mahwa wal isbat kaziyadati fil umri wan naqdi wa amma fil ilmillahi fala mahwa fihi wala isbat. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan, sesungguhnya yang telah diketahui oleh Allah itu sama sekali tak berubah dan berganti. Yang bisa berubah dan berganti adalah perbuatan seseorang yang tampak bagi manusia dan yang tampak bagi para malaikat penjaga hafadhah dan yang ditugasi berinteraksi dengan manusia atau disebut dengan al-mukhawwifin. Maka dalam hal ini terjadi penetapan dan penghapusan takdir, semisal tentang bertambahnya umur atau berkurangnya. Adapun dalam ilmu Allah, maka tak ada penghapusan atau penetapan. Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari juz 11 halaman 488. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa mengetahui adanya takdir mubrom yang menimpanya hanya ketika suatu hal yang sudah terjadi. Apabila orang itu masih hidup, maka usianya masih sepenuhnya terlihat mu'allaq, hingga ia dituntut untuk menjaga diri dan berobat bila dia itu sakit. Ia dilarang menjerumuskan dirinya pada suatu penyakit atau melakukan hal yang mencelakakan jiwanya yang membuat usianya menjadi pendek dalam pandangan manusia tertentu. Demikian juga ia dituntut untuk hidup sehat dan menjaga diri sehingga usianya bisa semakin panjang dalam pandangan manusia. Kaidah yang sama berlaku pada hal-hal yang lainnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, seorang muslim dituntut untuk beriman bahwa segala hal yang diketahui oleh Allah sejak dulu pasti telah terjadi sesuai pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk berdiam diri, untuk menjadikan takdir sebagai alasan sebab ia tak tahu takdirnya. Yang wajib dilakukan oleh manusia adalah berusaha, berikhtiar, merajut optimisme dan terus bekerja untuk kehidupan yang lebih baik, menyambut masa depan yang gemilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan, pertolongan, dan semua wabah yang menimpa dunia ini segera Allah angkat dan menjadi normal, sehingga kita bisa menghirup kembali udara yang segar dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu faqulu muyassir." Berusaha semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita dapat menjalaninya, dan mudah-mudahan sekali lagi wabah yang menimpa dunia ini segera Allah pulihkan sehingga kita bisa hidup secara normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.